Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, memuji kepadanya dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya mari kita manfaatkan waktu singkat ini untuk mempelajari apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Bermacam-macam adab diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab pergi ke masjid, adab bertetangga, kemudian adab makan dan minum, kemudian adab mengadakan perhilatan. Pokoknya banyak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan indah-indah semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yakni adab makan dan minum. Kenapa ini saya sampaikan? Ternyata kita masih banyak melihat di masyarakat kita, khususnya kaum muslimin, belum, ya tidak saya katakan tidak, tapi belum memperhatikan adab makan dan minum sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ini saya sering komentar tapi dengan bahasa agak nyindir gitu ya. Jadi kalau ada teman itu makan atau minum itu dengan tangan kiri, itu saya katakan, wah nikmat ya makannya. Iya Pak Teguh, kenapa? Ya, saya melihat ternyata memang begitu nikmat karena ada temannya makan, ada temannya minum. Kok begitu? Ya, karena makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah setan. Wah Pak Teguh itu ada-ada aja. Ya begitulah gitu. Nah ini sering kita jumpai ketika jajan, ya makan tahu gitu, itu lomboknya pegang tangan kanan, tahunya tangan kiri. Ketika mau minum itu justru ambil gelas, kemudian tutupnya dipegang tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Dan itu banyak. Tidak membaca basmalah. Selesai tidak membaca alhamdulillah. Padahal itu termasuk adab ketika makan minum. Maka kadang-kadang ada yang menggunakan peluang berdakwah sederhana tampaknya, tapi itu sangat besar manfaatnya. Ketika makan bareng, ya membaca basmalahnya dibaca agak keras, kanan kirinya dengar, maka pada saat itulah kita mengingatkan kepada yang lain. Ya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Idza akala hadukum falyakul biyamini, wa idza syaraba falyashrab biyamini, fa inna syaiton yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Nah, diingatkan makanan dengan tangan kanan. Itu Rasulullah memerintahkan seperti itu. Jika kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Ya, minum dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalimat pendek ini kalau kita perhatikan, apa faedah dari hadis ini? Pertama, dalil ini menunjukkan bahwa seorang mukmin diperintahkan makan dan minum dengan tangan kanan, dan dia dilarang menggunakan dengan tangan kiri. Tuh, alasan terlarangnya karena termasuk perbuatan setan. Padahal Allah menyatakan, berbicara tentang setan itu Allah menyatakan,
innahu lakum aduwwum mubin. Gitu. Sesungguhnya dia untuk kamu sekarang adalah musuh yang nyata. Lah mosok musuh kok ditiru, kan gitu. Mosok musuh kok dijadikan teman. Yang namanya nggak musuh, justru jadi teman, kan begitu. Kemudian yang kedua, mayoritas ulama menyatakan bahwa makan dan minum dengan tangan kanan itu dihukumi sunnah, memang tidak wajib. Karena termasuk pada bab adab dan irsyad. Ya, kalau kita ini ingin menjadi umat Nabi SAW, sudah diperintah seperti itu, bukankah kita perlu untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi? Kecuali tangan kanan tidak sempurna, maka kemudian dengan tangan kiri, yang kiri sempurna, oke lah. Tapi kalau kita ini sempurna, ya tangan kanan kita pakai. Kemudian kita diperintahkan untuk menyelisihi setan dalam perbuatan, gitu. Jadi supaya kita ini bisa menyelisihi. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu. Di dalam surah An-Nur ayat yang ke-21, ya, Allah menyatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh kepada yang mungkar. Nah, mengajak kepada perbuatan keji, mengajak kepada perbuatan yang mungkar. Itu pesan Allah SWT di dalam Al-Quran. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah SAW juga bersabda, kul washrab, watasaddaq fi ghairi saraf wala makhilatin. Makanlah kamu dan minumlah kamu, berpakaianlah kamu dan bersedekahlah tanpa boros dan bersikap sombong. Rasul meminta kepada kita makan, minum, bersedekah. Jangan boros. Juga jangan bersikap sombong. Nah, bagian dari pemaknaan sombong itu para ulama mengatakan makan minum dengan tangan kiri itu sombong. Sementara sombong itu dilakukan oleh setan. Maka setan oleh Allah dinyatakan sebagai makhluk yang durhaka kepada Allah dengan kesombongannya. Padahal takabur itu adalah sandangan Allah, bukan untuk makhluk. Nah, setan ini sombong. Tapi ingat bahwa sombongnya Allah itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang, berbeda dengan kesombongan manusia. Oke. Dari hadis yang kedua ini, kaum muslimin, dapat kita petik pelajaran. Pertama, sedekah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sedekah sunnah. Karena sedekah wajib terbatas ukuran dan besarnya. Ada namanya zakat. Nisab khaul ditentukan. Kemudian juga zakat fitri misalnya. Sehingga tidak mungkin dibayarkan ketika seseorang itu memberikan dengan israf, enggak. Karena ini sudah ketentuan-ketentuannya. Tapi yang sunnah-sunnah kadang-kadang orang tidak hati-hati, maka dia bisa karena Allah, ya, maka melampaui batas dan muncul kesombongan. Jadi israf itu berlebih-lebihan lah, gitu. Kemudian israf itu juga ketika seseorang di dalam membelanjakan hartanya untuk diri sendiri, tidak memberi kepada orang lain, diri sendiri juga tidak dimanage dengan baik. Itu bagian dari pengertian israf. Oleh karenanya kaum muslimin, di dalam surah Al-An'am, ya, Allah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin rahimakumullah, makan dan minum tidak boleh israf, juga tidak boleh mubadzir. Nah ini maaf, ini saya harus mengingatkan kalau kita sedang mendatangi perhelatan misalnya prasmanan ya, standing party, prasmanan itu sebenarnya kan Allah sudah menetapkan supaya tidak israf. Nah, bicara supaya tidak israf tadi itu menyesuaikan gitu. Jadi kalau hidangannya macam-macam, ternyata ada yang harus dipantang, ya dipantang. Orang yang sedang punya penyakit tekanan darah tinggi, mana yang dilarang ya jangan kemudian diambil. Yang kolesterolnya tinggi, mana yang dilarang jangan diambil. Ambillah yang sesuai. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah teman-teman setan, saudara-saudara setan. Alhamdulillah. Kita ini berteman dengan manusia saja banyak gitu kan. Jadi nggak usah berteman dengan setan. Artinya berperilaku setan. Nah sementara memang ada manusia berperilaku setan. Itu. Jadi kita supaya berhati-hati di dalam menetapkan itu. Nah, pelajaran yang berikutnya bahwa makan dan minum itu termasuk kesana dunia, mubah sih memang. Jadi makan minum itu memang mubah hukumnya. Tetapi ingat bahwa israf itu adalah bagian dari perilaku yang tercela. Dilarang israf. Juga dilarang khulaya. Ya, khuyala, dilarang khuyala, sombong. Ini diingatkan oleh Allah. Maka kalau kita perhatikan firman Allah di ayat yang lain, Allah berfirman begini, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat yang ke-31 surat Al-A'raf, Allah mengingatkan kepada kita, wahai anak cucu Adam, makanlah kalian, minumlah kalian. Gitu. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Di samping itu, sebelumnya diingatkan, ya, ketika kita mau pergi ke masjid, ada pakaian yang baik yang kita pakai. Jangan sampai kita ini justru ketika bertamu pakaian kita yang bagus-bagus, sementara yang menciptakan yang kita tamoni itu sudah memerintah supaya yang bagus-bagus nggak kita pakai mana. Ini sedikit nyimpang ya. Jadi berbicara tentang makan dan minum tadi. Kemudian di samping itu kita diperintah bersedekah. Itu memang perintah di dalam Al-Quran bahwa orang itu supaya mengeluarkan sebagian hartanya untuk fakir miskin. Di Al-Quran Allah menyatakan orang yang bertakwa itu satu di antara karakternya adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kemudian kenapa larangan untuk orang Islam itu makan israf? Tadi supaya orang itu berada pada kondisi yang wajar-wajar. Kemudian kalau makan yang berlebihan menimbulkan kekenyangan, nggak boleh juga. Ya, kita jangan makan terlalu kenyang. Larangan makan terlalu kenyang dalam Islam itu artinya berlebih-lebihan dalam makanan adalah salah satu hal yang tidak dianjurkan oleh syara. Tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu tadi. Jadi tidak diperkenankan kita. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan pada umatnya agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Beliau menyarankan agar seseorang makan dan minum itu dalam kadar yang mencukupi aja. Ya, cukup makan beberapa ya yang wajar-wajar lah gitu. Di dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan Rasulullah SAW yaqulu ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batni
bihasbin ibni adama akalu ukulatun yukimna sulbahu fa ingkana la mahalatan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sebagian untuk nafasnya. Jadi yang imbang lah gitu, supaya sehat ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Kemudian juga kalau kita makan itu memang indahnya makan bersama-sama ya, jangan sampai makan sendirian. Sebab kalau makan bersama itu mestinya itu dimakan satu orang bisa habis ya, habis. Tapi dimakan bersama berdua misalnya, itu insya Allah terjadi cukup. Untuk 2 orang kemudian dimakan bersama 4 orang, insya Allah jadi cukup. Jadi Allah menurunkan berkahnya di situ ya. Saya kira begitu kaum muslimin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Segala kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.